Shalom, apa kabar? Ada senyum? Coba lihat kanan kiri dulu, senyum dulu. Amin, haleluya. Ada sukacita, ya. Masih ingat semua baik? Amin, semua baik. Lakukan terus, semua baik. Pasti yang terbaik akan terjadi dalam hidup kita, amin. Kita bulan ini masuk dalam tema yang baru, ya. Sebetulnya Pak Gem yang sampaikan tema baru, tapi karena beliau saat ini melayani di Bali untuk perjamuan pada pernikahan, ya, pernikahan kudus, jadi saya mewakili. Baik, saudara, kita masuk dalam tema bulan ini adalah tema kerendahan hati. Tema ini sangat pas karena saya mengalami banyak hal dalam tema ini. Mari kita buka dalam Mika 6 ayat 8. Mika, ya, kitab ini jarang dibuka, ya. Tapi coba saudara kita baca bersama-sama karena ini penting sekali, ya. Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain apa? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ternyata kerendahan hati ini penting sekali, saudara. Kerendahan hati itu kayaknya simpel, tetapi itu salah satu yang dituntut oleh Tuhan. Selain saudara berbuat adil, saudara setia, saudara lakukan hukum-hukum yang lain, tetapi ada satu hal, kerendahan hati. Ya. Karena hanya orang yang rendah hati dapat memohon ampun dan bertobat dari kesalahannya. Hanya orang yang rendah hati yang bisa memohon ampun dan bertobat. Hanya orang yang rendah hati yang dapat merespon teguran dan hajaran dari Tuhan. Kita belajar dari Raja Daud. Raja itu luar biasa, saudara. Ya, yang dielu-elukan oleh orang Israel. Sampai hari ini, raja yang terbesar yang diakui oleh bangsa Israel sampai hari ini adalah Raja Daud. Ya, bukan Raja Saul, ada banyak raja sebetulnya. Tetapi Raja Daud itu diakui sampai hari ini. Daud yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, dia berzina dengan Batseba, kemudian dia malah merencanakan pembunuhan terhadap Uria, suami dari Batseba. Nah, tetapi ketika Tuhan menegur dia melalui Nabi Nathan, dia tidak lari dari dosa dan kesalahannya. Bayangkan saudara, seorang raja di hadapan mungkin para pegawainya atau penggawanya semua, langsung dituduh oleh Nabi Nathan. Itu jatuh mestinya gengsinya. Tapi dia tidak menyangkal. Ya. Dia tidak cari alasan untuk menutupi dosa-dosanya. Tetapi dia mengaku di hadapan Tuhan. Dia katakan, aku berdosa di hadapan Tuhan. Di antara para nabi yang paling disenangi oleh Tuhan itu salah satunya adalah Raja Daud. Orang yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun dia lakukan kesalahan. Kalau kita bandingkan dengan kesalahan Raja Saul itu hanya salahnya apa? Dia tidak sabar nunggu Samuel membakar kupan, sehingga dia melancangi Nabi Samuel, dia bakar. Dan itu akibatnya sangat rujam sekali, saudara. Saul dicopot jadi raja. Tapi Daud, orang yang bersalah begitu besar, masih diampuni oleh Tuhan. Karena apa? Kerendahan hati. Ya. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu taat terhadap perkataan dan perintah Tuhan.
Contoh yang paling luar biasa adalah Tuhan Yesus. Ya. Dia sebagai manusia, dia taat sampai mati di kayu salib terhadap perintah Bapaknya. Orang rendah hati itu gampang dibimbing dan diarahkan ke jalan yang benar. Mazmur 25 ayat 9 dikatakan, dia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan dia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati sudah tidak berdaya, saudara. Tidak bisa apa-apa lagi. Jadi dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah itu paling gampang ditolong, paling gampang dibimbing. Bagaimana dengan kita? Apakah kita terbuka untuk ditegur dan dihajar oleh firman Tuhan? Seberapa banyak Anda berusaha untuk tunduk pada firman Tuhan? Ibrani 12 ayat 6 dikatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Coba saudara renungkan, kapan terakhir kita ditegur keras oleh Tuhan? Dan bagaimana reaksi kita terhadap teguran Tuhan? Tuhan bisa menegur kita melalui berbagai macam penyakit, kecelakaan, penderitaan-penderitaan lainnya. Apakah saudara tidak sadar ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita? Apalagi kita mengomel, mengeluh, meninggalkan Tuhan. Dah gak Tuhan-Tuhanan lagi. Sudah tidak ke gereja-gerejaan lagi. Sudah tidak melayani lagi. Apakah kita seperti itu? Ya. Sudah marah, saudara kecewa, saudara menghujat Tuhan. Atau sebaliknya saudara nyesal dan bertobat. Beberapa bulan yang lalu saya ngalami kena Omikron. Habis pelayanan Paksos di mana itu? Semua banyak yang kena. Tidak hanya Omikron saja saudara. Omikron saya lihat orang 3 hari 4 hari sembuh. Saya ini sudah hampir 2 minggu gak sembuh-sembuh. Ada masalah apa ini? Sudah selesai Omikron, tahu-tahu ya gula, diabetes naik. Model gini katanya pabrik gula. Untung Pak Kem lihat saya, coba kamu cek, kamu punya gula berapa ya? Saya cek, sudah berapa? 500. Sampai Pak Kem bilang, kamu segera cari dokter, suntik insulin, segera. Saya yang tenang-tenang saja akhirnya ya Sabtu cari, ternyata ya enggak ada saudara. Akhirnya ke dokter spesialis sakit dalam. Ya diukur tensi, 500. Tapi dia dokternya masih tenang-tenang saja. Tenang ya, kita turunkan pelan-pelan. Setelah selesai dari gula sudah mulai normal bagus. Kaki lagi kena keceklok. Keseleo. Saya itu cari penyebabnya apa ya. Saya enggak jatuh kena apa. Hanya lompat dari jarak yang pendek sekali turun gitu sudah kecekluk. Sudah keseleo. Apa ini? Pikir-pikir apa ya. Ada sesuatu yang enggak beres. Saya bertobat. Ada satu yang membuat celah dalam hidup saya. Saya lagi menyenangi baca satu novel. Kadang-kadang saya lihat orang ibu-ibu ya lagi lihat drama Korea sampai enggak beranjak ya. Pokoknya kalau sudah jam tayang itu dia cepat-cepat datang. Itu saya juga seperti itu. Karena itu episodenya banyak sekali sudah. Sampai sekarang ini sudah hampir 6.000. Sekarang saya sudah enggak ngikuti lagi. Yang terakhir saya itu 4.556 episode atau fatsal. Lebih banyak dari fatsalnya Alkitab. Bayangin, pagi-pagi bangun karena dia bersambung setiap hari 2 pasal. Pagi itu tidak baca Alkitab duluan, itu dulu, seru.
Itu kayak ya zaman dulu saya kecil itu Koping Ho begitulah. Seru itu. Wah, itu ada silatnya, ada teknologinya, ada masalah keuangannya, ada masalah ekonomi dunia, ada masalah percintaannya komplit, saudara. Nasi campur. Jadi itu saya suka sekali. Nah, saya renungkan, ini penyakitnya. Saya sudah menomorduakan Tuhan. Habis itu saya bertobat. Saya nyesel, saya minta ampun, enggak sudah. Selesai. Akhirnya pelan-pelan Tuhan pulihkan lagi. Saudara, penyesalan dan pertobatan. Ya. Tuhan itu sangat mengasihi orang yang remuk hatinya. Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15 berkata demikian. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Wow. Saudara bisa bayangkan Tuhan tidak hanya tinggal di surga, tetapi dia mau tinggal dengan orang yang remuk dan rendah hati. Luar biasa. Tuhan tidak tinggal di rumah orang yang kaya. Tuhan tidak tinggal di tempat raja. Harusnya begitu. Tapi dia mau tinggal di tempat orang yang remuk hati. Karena itu Tuhan suka, saudara. Orang yang menyesali dosa dan perbuatannya. Tuhan kan tidak sekedar hanya mau menghajar, saya lagi nganggur. Saya datang ke Bu Esther, saya godain dialah, saya kasih dia batuk pilek selama 1 bulan begitu. Iya. Tidak kengangguran Tuhan seperti itu. Dia membiarkan kita kena penyakit, kita kena penderitaan. Untuk apa? Untuk menghajar kita, untuk melatih kita supaya kita hidup benar di hadapannya. Kalau kita sudah hidup benar di hadapannya, tidak mungkin kita kena sakit, penyakit dan sebagainya. Kena pun cepat sembuh. Ya. Semua teguran itu supaya kita belajar sesuatu. Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikulku yang kupasang, belajar padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Yesus berkata, ayo datang, belajar, aku kasih contoh kamu. Ya. Yesus bisa saja menghindari siksaan dan salib. Dia bisa menaklukkan badai dan topan kok. Dia bisa bangkitkan orang mati. Seharusnya dia bisa datangkan berapa batalion dari surga, datang, hajar itu tentara-tentara, habis selesai sudah. Tidak perlu pinjam dari Pak Andi lagi sudah, datang lagi tentara. Iya tuh, hajar tuh. Bisa toh, tapi dia tidak mau. Dia rela disiksa, dia rela mati di kayu salib, karena dia mau taat perintah Bapa. Contoh, Tuhan kasih contoh yang luar biasa. Teladan yang luar biasa hebat itu saudara. Gak ada nabi-nabi yang lain yang bisa memberi contoh sehebat itu. Hanya Tuhan. Untuk belajar rendah hati saudara harus melewati namanya. Yang pertama adalah kegagalan. Ya. Kedua kesalahan. Ketiga kekecewaan. Keempat direndahkan. Ya. Sebab ternyata karena melalui kegagalan kita tahu bagaimana meraih keberhasilan. Saya tidak bisa hitung lagi berapa banyak saya membuat kegagalan dalam hidup ini. Sering salah. Tetapi saya lihat walaupun sering kali saya mengalami kegagalan, hidup saya tidak turun. Malah terus naik. Saya hanya berpikir, oh kali ini saya gagal. Oh kali ini saya salah di berbuat ini. Lain kali jangan dibikin lagi. Tipe-tipe kayak gini nih
biasanya saya lebih suka trial and error. Ya, ada orang yang belajar teliti dengan teori dan segala macam dan ikuti. Nah itu mungkin kesalahan tidak terlalu banyak mengalami kesalahan. Kalau model saya ini sudah nekat sudah, pokoknya seperti ini jalan dulu. Nanti babak belurnya terakhir. Ya tapi akhirnya saya mempunyai banyak pengetahuan. Banyak cara yang tahu. Oh ini salah, jangan dilakukan lagi. Oh ini keliru. Ya. Melalui kegagalan kita tahu bagaimana meraih keberhasilan. Karena melalui kesalahan, yang kedua, kita tahu cara menemukan kebenaran. Ya. Melalui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita tahu akhirnya, oh jalan yang benar. Mungkin kalau saudara ada di satu kota begitu, saudara lagi asing nih di kota itu tidak pernah tahu jalan-jalan kota itu, pasti saudara coba. Nah sekarang enak sudah ada Google Map dan sebagainya sudah bisa tuntun. Walaupun ada Google Map pun tidak menjamin saudara bisa tepat pada saat itu. Kadang-kadang kita sudah sampai di sana ternyata titiknya itu ada di sebelah. Nah itu kan satelit belum bisa membedakan. Kita masih melakukan kesalahan. Tetapi setelah kita tahu, oh ternyata salah, muter lagi, nah akhirnya ketemu. Akhirnya kita tahu toh itu yang benar. Lewati kesalahan, tidak masalah. Karena melalui dikecewakan kita belajar menghargai dan mengasihi Tuhan dan sesama. Bagaimana sih rasanya orang dikecewakan? Sakit bukan? Sakitnya hati ini. Lanjutnya apa enggak tahu, Ibu Maya yang tahu. Dikecewakan. Ya. Bagaimana rasanya kalau kita dikecewakan? Sakit toh? Makanya kita tidak mengecewakan orang lain. Ketika kita direndahkan, kita beroleh semangat mencapai kebesaran dan kesuksesan. Satu hari saya itu dipanggil. Biasanya orang cari kerjaan, saya tidak perlu cari kerjaan karena dia tahu saya teman, ayo ikut saya kerja di tempat saya. Ya sudah saya kerja. Lah papanya itu tidak suka dengan saya, si orang itu. Papanya tidak suka dengan saya. Nah karena papanya itu suka orang yang suka mencari hati. Nah saya orangnya tidak suka begitu, saya hanya kerja lurus saja sudah. Sehingga suatu ketika orang yang ngajak saya itu sakit lama di rumah sakit. 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Lalu dia panggil orang tuanya itu, papanya panggil saya, kemudian dia bilang begini, Guyup, perusahaan tidak terlalu bagus, ya. Mungkin terpaksa kami harus memberhentikan kamu. Tanpa sepengetahuan teman saya itu. Saudara. Wah, kaget. Banyak, waktu itu saya juga jadi sales juga, ada berapa sales itu, yang lain tidak apa-apa. Saya lihat, waduh, yang itu lebih tidak niat kerja daripada saya yang dikeluarkan. Padahal saya diminta. Kecewa, sakit hati. Tapi saya punya komitmen, lihat saya dikeluarkan tidak apa-apa. Tapi satu hari nanti, kamu akan lihat saya ada di atas. Kekecewaan itu menjadi satu bahan bakar bagi saya untuk terus maju. Akhirnya saya kerja. Sampai sekitar 5-6 tahun kemudian saya sudah naik di atas. Kan papanya lihat. Waktu itu papanya juga bertobat. Tinggal di satu gereja bersama saya. Akhirnya kami baik-baikan. Kekecewaan itu satu bahan yang baik. Satu bahan bakar yang baik untuk kita maju. Untuk semakin bersemangat untuk menjadi maju. Ya. Lawan rendah hati adalah kesombongan. Tuhan memang mengizinkan ada orang-orang sombong di sekitar kita untuk membentuk kita. Nah orang sombong itu ada sombong pribadi dan sombong rohani.
Sombong pribadi itu orang yang merasa selalu lebih baik, lebih pintar, lebih benar, lebih kaya, lebih cantik, lebih hebat. Ya, itu sombong pribadi. Sombong rohani adalah orang yang selalu merasa dibutuhkan dalam setiap pelayanan. Ya. Sehingga menganggap orang lain tidak penting. Apalagi kalau sudah punya kedudukan di gereja. Saya tidak ngomong yang di sini ya, saya ngomong di luar sana, di sana situ-situ. Ya. Orang yang merasa sok suci, lihat orang lain, wih berdosa ini. Asal main tunjuk saja. Itu kesombongan rohani. Ya. Orang yang merasa bahwa lebih pintar dalam firman Tuhan. Sudah memahami firman Tuhan. Kamu tahu apa? Kamu belum jadi benih di dalam kandungan ibumu tuh, saya sudah sekolah Alkitab tahu. Nah, hebat masa itu kesombongan rohani ya. Kesombongan bukan hanya milik orang pintar saja. Bukan milik orang kaya saja atau orang berkuasa. Tapi orang miskin bisa menjadi sombong loh. Jelek-jelek gini, papa saya itu dulu mantan lurah. Udah tahu ngaku jelek loh. Ya, masih sombong. Itu ada orang-orang miskin seperti itu. Mereka sudah merasa tahu kalau diajarin. Akibatnya mereka tidak bisa bertumbuh, mereka terjebak, tidak bisa berubah. Kesombongan itu akan menjatuhkan kita dengan sangat cepat. Ya. Dan kita tahu ini lagi tren, lagi berita-berita tentang inisial S, saya tidak sebut sajalah, rame itu. Dia merasa punya segala-galanya. Bahkan dia membunuh orang, mudah begitu saja. Tetapi akibatnya kesombongan itu akan menjatuhkan orang dengan cepat sekali. Tidak ada orang yang senang bergaul dan bekerja sama dengan orang yang sombong. Namun orang yang rendah hati akan mendapat banyak kesempatan dan penghormatan dari orang lain. Ingat bahwa kita tuh ada di atas, posisi atas. Itu pasti ada orang lain yang ikut andil. Amin. Kita tidak bisa di atas seperti itu. Ya. Setiap orang itu membutuhkan nasihat, membutuhkan ide, inspirasi ya, untuk mencapai tujuannya. Apalagi tujuan-tujuan yang besar. Gereja ini tidak langsung bisa seperti ini. Kalau Pak Kim sendirian, ada tim. Ya, kita dulu dari berapa orang? 30-an orang. Sekarang sudah hampir 300. Dulu masih tinggal di gereja lama, ruko. Ya. Sekarang sudah jadi gereja. Ini semua ada banyak orang yang ikut andil. Tetap memandang ke bawah di saat kita sedang berada di atas. Saat kita ada di bawah, kita tidak punya uang, kita tidak berdaya, mungkin kita rendah hati. Tetapi ketika kita sudah sampai di atas, kita punya jabatan, punya uang, kaya. Kalau kita tidak ingat waktu kita di bawah, maka kesombongan itu akan menguasai kita. Mungkin saat itu kita tidak merasa diri kita sombong, tapi orang lain di sekitar kita bisa rasakan. Ada hamba Tuhan dari Manado, waktu itu khotbah di tempat ini, lalu kan ketemu saya di sini. Loh, Pak Guyup ya? Dan akhirnya kita karena kenal baik, dia ngomong, dulu orang ini sombong pol. Akhirnya dia nunjuk saya, ini Pak Guyup ini orangnya sombong pol. Hah? Saya ini sombong? Saya tanya istri saya, dulu saya sombong tah? Kamu enggak sombong, mukamu itu loh muka sombong. Tidak pernah senyum dulu. Dulu saya tidak pernah senyum. Kalau sekarang suka senyum-senyum sendiri.
Saya enggak ngerasakan bahwa diri saya itu sombong, saudara. Tapi saya karena serius bekerja, saya tidak mikir yang lain. Pokoknya bekerja, serius. Jadi muka saya tidak pernah senyum. Jadi kalau ketemu orang ya tidak pernah senyum, jadi dikira sombong. Dan di sini saudara banyak pemimpin-pemimpin yang jatuh. Termasuk pemimpin gereja, pemimpin masyarakat, pejabat, penguasa. Karena roh kesombongan itu ada pada mereka. Banyak orang suka membanggakan diri dan selalu khawatir orang lain tidak mengetahui betapa hebatnya mereka, betapa cakapnya mereka. Kalau orang yang khawatir seperti itu, sesungguhnya mereka bukan orang yang cakap. Ya. Orang yang sungguh berpengetahuan dan bersikap, tidak pernah mencoba menunjukkan dirinya bahwa dirinya ini loh hebat. Ya, dirinya yang cakap. Bila seseorang sungguh-sungguh cakap, orang lain bisa mengenali. Gak usah pamer. Saya sering ketemu orang-orang yang sederhana, tapi hebat dalam pemikirannya. Itu sering membuat inspirasi dalam hidup saya. Ujung dari kesombongan itu hanya kehancuran. Dari ujungnya kesombongan ini kita jalan dalam kesombongan, ujungnya terakhir itu kehancuran. Seharusnya kita menyadari keterbatasan kita. Kita itu tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, amin. Kita tidak bisa apa-apa tanpa orang lain. Jalan naik menuju ke kehormatan adalah turun ke bawah. Firman Tuhan berkata Matius 23 ayat 12. Barang siapa meninggikan diri dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri dia akan ditinggikan. Tuhan sudah berkata demikian. Kalau kamu mau naik ke atas, kamu harus turun ke bawah dulu. Kita bisa lihat pemimpin-pemimpin yang rendah hati. Ya. Suatu saat dia akan naik betul-betul. Tapi pemimpin yang diktator semau-maunya sendiri habis dihujat, saudara. Tuhan sudah menciptakan orang-orang di sekitar kita untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang kuat dan rendah hati. Walau dalam keadaan lebih, kita tidak boleh sombong. Meskipun dalam kekurangan, kita tetap mampu bersyukur. Mazmur 22 ayat 26 dikatakan, karena kita tahu orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Orang yang di bawah itu, Tuhan sangat mengasihi dia. Jangan pandang enteng, jangan pandang remeh. Kenyataannya sampai hari ini tidak ada orang yang hidup kelaparan. 2009 yang lalu saya hancur habis-habisan. Namanya Kampung Tengah tetap terisi full. Tidak sampai kelaparan, saudara. Ada pepatah Tionghoa berkata demikian. Langit di atas tidak berkata dia tinggi, namun dia memang tinggi. Tanah di bawah tidak berkata dia menjurus ke dalam, namun dia memang menjurus ke dalam. Tuhan itu menentang orang yang congkak, tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan tidak mau disaingi. Kenapa iblis jatuh? Iblis saudara tahu siapa itu? Malaikat Lucifer yang paling cakap, paling gagah. Tidak tahu malaikat itu cewek apa cowok ya. Ya itu pokoknya paling hebat lah. Jatuh karena kesombongan. Tuhan mencari orang yang mengizinkan dia untuk menunjukkan kekuatannya dalam hidup orang yang rendah hati. Orang yang bersedia hidupnya dibentuk sesuai dengan rencananya. Di saat kita sudah melakukan yang terbaik, di saat kita sudah berkata jujur, di saat kita sudah mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, di saat kita sudah melayani dengan ikhlas dan tanpa pamrih,
namun kita masih menerima cacian dan tudingan yang sangat melukai hati kita. Hanya gara-gara apa? Perbedaan pendapat saja. Soal yang simpel dan sepele. Kita yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, akhirnya kita menjadi kecewa, saudara. Tapi itulah proses kerendahan hati. Saat itu kita sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi rendah hati. Karena saat kita disakiti, saat kita dikecewakan, tetapi kita masih bisa mengampuni. Itu adalah satu anugerah. Amin. Bulan lalu kita temanya pengampunan. Hafal itu sudah tertanam di bawah alam bawah sadar. Harus mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Karena kita sedang diproses. Kalau istilah bangunan kan saya orang bangunan sama Pak Monang, Pak Thomas itu orang bangunan. Orang bangunan yang sudah rapuh, yang sudah reot, yang sudah mau hancur, diratakan dulu jadi tanah dulu. Baru dibangun dari awal. Tuhan membentuk kita, diratakan dulu sampai rendah. Bahkan harus gali lagi sampai fondasinya, lebih rendah lagi. Kenapa? Kita mau dibangun menjadi bangunan yang kokoh dan kuat. Kita bisa mengampuni kalau kasih Tuhan mengalir dalam diri kita. Karena ada kerendahan hati. Itulah wujud campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. So, saudara, berterima kasihlah kepada orang yang telah menyudutkan kita. Orang yang telah mengecewakan kita. Tidak masalah. Walaupun kita tidak salah, karena itu memberi kesempatan kepada kita untuk membalas kejahatan dengan pengampunan. Dan kerendahan hati itu berkaitan sekali dengan pengampunan. Itu berjalan paralel, saudara. Rendah hati itu sebenarnya merupakan satu kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita nothing. Tidak bisa apa-apa. Hidup kita sangat bergantung pada Tuhan. Sebab tak seorang pun lebih kuat daripada seorang yang bergantung pada Tuhan. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan raja di atas segala raja. Saya ingat waktu anak-anak saya itu ke Jurda basket. Secara posturnya mereka kecil-kecil. Waktu itu masih SMP kelas 1 atau kelas 2. Musuhnya itu tinggi-tinggi, besar-besar. SMP itu ada anak SMP kelas 1, kelas 2 itu sudah tingginya ada yang hampir 2 meter, saudara. Dari Banyuwangi itu, 2 tiang besar itu udah menghalangi anak-anak yang masih kecil gitu. Tapi karena mereka mengandalkan Tuhan, sebelum bertanding itu, ayo kita nyanyi memuji kebesaran-Mu. Kompak anak-anak. Kami memuji kebesaran-Mu di tengah-tengah lapangan sudah sebelum tanding. Penonton semua lihat. Sesuatu yang ajaib terjadi. Anak-anak bisa menang dan menangnya tidak sedikit. Sudah. Kalau sudah di atas kertas pasti kalah karena posturnya sudah kalah tinggi. Tetapi anak-anak itu bisa luar biasa. Apalagi mamanya anak-anak sudah berdoa. Ketika musuhnya mau menyarangkan bola, Tuhan tutup gawangnya, Tuhan tutup gawangnya. Loh Tuhan kok ikut ya sih? Heran juga. Akhirnya menang. Karena mengandalkan Tuhan. Dan jadi anak-anak itu terbiasa. Saya selalu memacu mereka. Ayo. Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Jadi sampai pelatihnya itu menyediakan ruang khusus untuk anak-anak sebelum tanding dimotivasi. Motivasi terus. Orang yang mengandalkan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita lihat tokoh-tokoh besar di Alkitab. Ya. Hampir semua menampilkan sosok yang rendah hati. Yang tahu bahwa mereka bukan siapa-siapa. Ya,
Waktu Musa dipilih untuk membebaskan orang Israel, aduh Tuhan aku tidak bisa. Dia tidak bisa berbicara. Ya, tidak fasih lidah. Sampai Tuhan jengkel. Kamu itu. Akhirnya dia suruh kakaknya Harun. Ya sudah, Harun aja yang bicara atas namamu. Orang yang tidak bisa apa-apa, saudara. Orang yang rendah hati. Nah, ciri-ciri orang yang rendah hati yang pertama adalah berpusat kepada kebutuhan orang lain, bukan diri sendiri. Dia tidak egosentris, dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak merasa dirinya paling benar, dia tidak merasa dirinya paling penting. Dia selalu berpikir bahwa dia butuh orang lain untuk menolongnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengakui kesalahan tanpa ragu-ragu, bertanggung jawab atas kesalahannya. Dia tidak lari dari kesalahannya. Dia tanggung jawab sepenuhnya. Dan orang yang punya tanggung jawab sepenuhnya, itu yang paling dicari orang. Kedua, mengakui kesalahan tanpa ragu-ragu. Sudahkah? Nomor 2. Nomor 3, ketiga respect terhadap siapapun. Bahkan pernah bersaksi, direktur rumah sakit itu jauh lebih mudah. Tetapi karena dia sudah mendapatkan otoritas di rumah sakit, dia harus tunduk kepada pemimpinnya. Dia tunduk kepada orang yang lebih mudah. Ya. Ataupun orang yang miskin, orang yang rendah, atau bawahan kita. Saya di Kupang ini baru bisa berbahasa agak fasih bahasa Jawa. Dulu di Jawa jarang pakai bahasa Jawa. Tetapi karena tukang-tukang saya banyak orang Jawa, jadi ngomongnya saya ngomong Jawa. Orang Jawa itu kan ada bahasa kromo, inggil, kromo apa. Pokoknya ada 2 tingkat, 3 tingkat ya. Ada kastanya. Jadi orang yang paling tinggi boleh ngomong kasar dengan yang di bawah. Orang yang di bawah harus ngomong yang halus dengan yang di atas. Nah, kalau saya ngomong dengan orang Jawa, ngomong Jawa, itu lebih lebih familiar. Mereka lebih senang. Jadi kita bisa bekerja sama dengan baik. Kita respect terhadap orang-orang yang di bawah. Yang keempat, tidak membesar-besarkan perbuatan baiknya. Aku udah tolong kamu, ingat ya, kalau aku enggak ada aku, kamu itu dulu jadi apa? Mengingatkan dulu. Mengingatkan kebaikan dulu. Kemudian tidak cari popularitas. Tidak mengharapkan orang balas budi kepada kita. Kalau kita tolong ya sudahlah. Nah. Ya. Banyak orang-orang baik di gereja ini, saudara, yang sudah menolong saya dulu. Ya. Berbuat baik tanpa membedakan orang. Kadang-kadang kita pilih-pilih. Oh, ini orang kaya, berbuat baik pada mereka. Tidak usah pilih-pilih. Kalau kita lihat orang sedang kesusahan, bantu. Kita belajar, karena apa? Tuhan sedang memperhatikan mereka. Tuhan saja memperhatikan orang-orang yang miskin. Tuhan saja memperhatikan orang-orang yang rendah. Kenapa kita tidak memperhatikan mereka? Apakah kita lebih tinggi daripada Tuhan? Hiduplah rendah hati seperti air mengalir. Kalau sedang lancar, puji Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tuhan memberkati usaha kita. Puji Tuhan. Kalau sedang tersumbat, ya sudah, tunggu saja. Suatu saat air akan mengalir ke bawah. Kalau sedang terjun bebas, ya terjun saja. Mengalir seperti air. Semuanya santai. Ya. Air menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita turun seperti air, lihat orang sedang membutuhkan pertolongan, bantu dia. Bersikap tenang dan lebih sabar, lebih sederhana. Nikmati saja apa yang datang dan apa yang pergi seperti apa?
debu yang berterbangan di udara, saudara. Orang yang rendah hati itu enak hidupnya, tidak ada beban. Ya. Ini ada analogi kura-kura di atas pagar. Kura-kura yang bangga dan sombong bisa bertengger nyaman di atas pagar yang tinggi. Mungkin tidak ada kura-kura naik di atas ini. Dia tidak mungkin bisa kalau tidak ada seseorang menaikkan dia di sini. Ya. Hal ini mengingatkan sebuah pelajaran penting tentang kerendahan hati. Jika kita lihat ada kura-kura di atas pagar, pasti kita tahu bahwa ada seseorang yang sedang mengangkat dia di sana. Jadi mulai kita berpikir, ya, wow, hebat ya, saat ini aku sudah punya ini, punya itu, punya ini. Wah, aku pun bisa ini, bisa itu, pinter. Aku kaya. Itu gambaran kita tuh kura-kura, saudara. Ingat bahwa kita ada di atas itu. Kita punya ini, punya itu. Itu ada andil daripada orang lain terhadap diri kita. Ada suami kita, ada istri kita, ada anak-anak kita, ada orang tua kita, ada saudara-saudara kita, ada sahabat-sahabat kita. Jangan lupa, ada anak buah kita juga. Makin banyak anak buah kita makin tinggi naik ke atas. Saya dulu punya 4.000 orang, wih, umbul. Tinggi sekali sampai jatuh. Sikap rendah hati itu perlu belajar, perlu praktek, tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Itu satu proses. Suatu proses kehidupan. Tidak bisa tidak. Makanya tadi firman Tuhan, itu salah satu yang dituntut oleh Tuhan. Nah, dampak yang akan kita rasakan apabila kita punya kerendahan hati. Yang pertama, rendah hati membuat hidup kita tenang dan simpel. Tenang, simpel. Dulu saya suka pakai jam mewah, sekarang enggak perlu, banyak jam. Di sini jam, di situ jam, ya, di mana-mana ada jam. Ya, lebih berpikir tentang fungsi daripada aksi. Ada, saya di Jakarta kemarin dikasih jam. Enggak lah, saya enggak mau punya jam, saya enggak perlu pakai jam, enggak punya jam, enggak butuh jam saya. Sudah saya juga dikasih orang. Nah terus kamu anggap saya itu tempat sampah kah? Dikasih, tapi karena jamnya bagus ya sudah saya ambil sudah. Buat koleksi. Ya. Simple aja. Rendah hati membuat kita tuh bebas dan leluasa. Tidak perlu ada rasa sungkan. Apa adanya. Hidup apa adanya. Lebih santai saudara. Rendah hati adalah sumber kekuatan. Kuat menghadapi segala sesuatu karena kita bergantung pada orang lain. Kita bergantung pada Tuhan dan hidup penuh sukacita. Nah, keunggulan orang rendah hati. 1, mudah diterima oleh banyak orang. Amin. Saudara mau disenangi orang banyak? Hiduplah rendah hati. Ya. Dan rendah hati itu mempengaruhi kehidupan terhadap apa saja. Ya. Terhadap hubungan, pekerjaan, dan lain-lain. Sebelum saya akhiri, saya mau saksi sedikit. 2006, karena ada beberapa tanda yang dari Tuhan, saya keluar dari perusahaan itu. Lalu saya mikir mau kerja apa. Saya background orang garment, pengusaha garment, tapi saya sudah tidak mau kerja garment lagi. Mau kerja apa? Akhirnya sudah melayani full time. Saya melayani full time. Saya lihat di Indonesia ini zamannya belum ada seperti Pak Niko yang bikin healing movement itu ya, belum ada. Ada Benny Hinn yang datang, kadang-kadang, wih hebat-hebat Reinhard Bonnke. Tuhan aku mau jadi kayak Benny Hinn gitu. Apa saja sudah tak lakukan asal aku jadi seperti Benny Hinn. Sembuhkan orang, tiup, satu semua gitu. Wih hebat ya, saya mau. Akhirnya saya bilang, saya apa saja, saya mau puasa dulu 40 hari. 40 malam tanpa makan. Saya pergi ke Ungaran. Tadi malam pas saya dapat
Tuhan ingatkan itu, saya lihat foto-foto saya, saya pernah di Ungaran tanggal 14 September 2009. Ada ruangan-ruangan saya sedang gua-gua doa gitu ya, ada itu, saya ingat-ingat itu. Nah, lalu saya bawa buku setumpuk ini, karena 40 hari ngapain? Ya sudah, baca Alkitab sudah 2 kali dari Kejadian sampai Wahyu, baca semua. Lalu banyak kitab-kitab Benny Hinn, Reinhard Bonnke, pokoknya semua yang top-top itu sudah hamba-hamba Tuhan yang di dunia yang top-top itu saya bawa semua untuk baca, menghabiskan waktu di sana. Saya baca satu buku habis, di paling akhir selalu kesimpulannya rendah hati. Buku kedua saya baca, itu lagi rendah hati. Buku ketiga, sekitar hampir 20 buku itu kebanyakan isinya rendah hati. Saya ini cari kesaktian, kok jadi rendah hati ya. Ya sudah, saya masih belum mengerti itu saudara. Ya. Kemudian selesai, 40 hari saya selesai, Tuhan, dari itu saya minta kesimpulan apa? Temukan saya dengan seorang hamba Tuhan, apa yang dia katakan? Jadi ketemulah hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu ngomong, Guyup, betulkah kamu mau melayani Tuhan? Iya, saya mau melayani Tuhan. Kalau kamu betul-betul mau melayani Tuhan, hanya satu syaratnya. Apa itu? Rendah hati. Aduh, si Tuhan. Dan mulai itu saya belajar, sampai hari ini saya harus belajar. Saya belum rendah hati, tapi saya sedang belajar. Amsal 22 ayat 4 berkata, kerendahan hati, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan.